Gadis ini ke sini untuk mengirim dokumen. Tertarik dengan foto di meja direktur. Setelah dikonfirmasi, temukan lelaki tua di foto itu. Sama seperti kakeknya. Jadi ia udah berfoto. Ia baru mengembalikan foto ke tempatnya. Kemudian direktur juga pulang. Dia buru-buru ngomong ia membawa dokumen ke sini. Biar dia menandatangani. Dia melihat bahwa dia belum pergi. Lalu bertanya ada apa? Lalu dia bertanya tentang foto itu. Ternyata ini adalah foto keluarganya. Gadis itu ingin menemukan tentangnya, jadi dia berkata bahwa kakeknya terlihat sangat sehat. Terlihat seperti seorang prajurit. Dia memang benar. Dia adalah seorang prajurit melawan tentara Jepang. Gadis itu buru-buru menanyakan namanya. Setelah tahu namanya, gadis itu yakin ini adalah kakek yang dia cari selama 10 tahun. Tetapi mengajukan begitu banyak pertanyaan membuat sutradara curiga. Jadi dia bilang dia cuma agak penasaran. Kemudian ia ngomong ia sibuk dan meninggalkan. Keesokan harinya, gadis itu membawa kado ke rumah direktur. Dia memperkenalkannya sebagai karyawan perusahaan. Ketika istrinya mendengarnya, dia menyuruhnya masuk ke dalam. Gadis itu berkata hari ini dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Jadi ia mencari alamatnya lalu datang ke sini. Pria itu bertanya mengapa ia membawa banyak barang begitu. Siapa sangka dia mengatakan barang ini bukan untuknya. Ini untuk kakek. Ia mau bertemu dengannya. Sang istri bertanya ada apa. Tetapi gadis itu mengatakan dia harus menemui kakeknya untuk ngobrol. Jadi dia sudah meminta ayah turun. Lalu sang kakek muncul. Gadis itu hanya menatapnya dan mengenalinya. Tapi dia tidak mengingatnya lagi. Ia bertanya siapa ia. Gadis menangis lalu berlutut. Sang kakek nggak tahu harus berbuat apa. Menyuruhnya berdiri tapi dia berkata, ia sudah mencarinya selama 10 tahun. Lalu membenturkan kepalanya ke tanah. Dengan nasihat semua orang, ia baru tenang. Wanita tua ini mengambil botol. Putranya mengendarai mobil mewah. Kebetulan melewati. Menantu perempuan mengambil botol dan memberikannya padanya. Dia tersenyum dan menerimanya. Tapi keduanya tidak saling mengenal. Setelah dia turun ke mobil, dia juga tidak bisa melihat ibunya. Tetapi memeluk istrinya dengan gembira dan meninggalkan. Setelah dia selesai mengambilnya, ia mendongak dan melihat punggung dua orang. Ia mengagumi betapa bahagianya para pemuda di kota ini. Keesokan harinya dia datang ke sini lagi untuk mengambil botol itu. Kebetulan melihat putranya mengantar menantu perempuannya melewati. Ia udah menyadari putranya. Tapi dia sedang ngobrol dengan istrinya. Tak lihat ibunya. Tapi mobil melaju terlalu cepat. Ia tidak mendengar ibunya memanggil. Setelah beberapa saat, mobil ke tempat lain. Dia dengan cepat bertanya kepada satpam tentang situasi orang yang baru saja lewat. Tapi terlalu banyak mobil lewat. Penjaga itu bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Katanya mobil hitam baru saja lewat. Itulah putranya. Lalu sebutkan nama putranya. Dia bertanya kepada keamanan apakah dia tahu. Tapi ada banyak orang di kompleks apartemen ini. Bahkan ada lebih dari beberapa ribu orang. Kok begitu penjaga bisa ingat? Jadi ia bertanya padanya putranya sedang tinggal di lantai apa, blok apa. Tapi ia nggak tahu. Karena di surat itu anaknya hanya menuliskan nama kompleks apartemen di sini. Dan tinggalkan nomor HP-nya. Tapi ia udah lupa nomor HP-nya. Setelah mendengar, penjaga juga bingung. Lagi pula, tanpa alamat tertentu, sangat sulit ditemukan. Wanita tua itu menjelaskan bahwa dia membawa cucunya ke kota untuk mencarinya. Tapi begitu ia sampai di sini, tas ia dicuri. Jika sekarang gak bisa menemukan putranya. Sekarang, ia tidak punya uang untuk pulang. Jadi ia berharap perlindungan dapat membantunya. Penjaga juga sangat antusias. Ia ngomong akan membantunya. Jika ia memiliki informasi, ia akan menghubungi dengannya. Sebenarnya pria ini selalu ngobrol dengan istrinya. Karena istrinya sedang marah.
Ia ingin menyalakan musik untuk menghibur istrinya. Tepat pada waktunya untuk menyalakan radio yang menyiarkan informasi tentang menemukan barang yang hilang. Sopir bus mengambil tas travel hitam. Di dalamnya ada kartu identitas Bully Hivin. Begitu mendengar nama ibunya, ia langsung mengerem. Tapi bikin sang istri terkejut. Pada saat yang sama, cucunya juga mendengar kabar tersebut. Dia menyuruhmu menghentikan mobil dengan cepat. Ia dengan gembira berkata ia harus mengambil tas neneknya. Tapi ketika pria itu tiba ke sana, tas itu diambil oleh cucunya. Ia buru-buru menjelaskan bahwa ia adalah putranya. Kemudian minta orang yang mengambil tas untuk meninggalkan nomor telepon. Staf memeriksa dan menemukan bahwa hanya nama yang tersisa, tanpa nomor HP-nya. Ketika ia melihat namanya, ia tahu itu adalah anak laki-lakinya. Tapi tidak ada cara untuk menghubungi. Di kota besar Beijing ini, kok bisa mencari ibunya? Wanita itu menemukan secari kertas di tempat tidurnya. Suaminya membawanya untuk melihat bahwa ibunya menderita tumor otak. Tapi tidak mau mengganggu putranya. Dia hanya berharap keluarga menantunya hidup dengan baik. Sehingga memutuskan untuk berhenti berobat. Dengan cucu pulang ke kampung, pria itu membacanya dan ingin mencari ibunya. Tapi ayah mencegahnya. Katakan padanya untuk menelepon dan bertanya. Tapi tak bisa menelepon untuknya. Saat ini, gadis tetangga datang mengunjunginya. Setelah dia mengklarifikasi situasinya, gadis itu tiba-tiba teringat bahwa Kazi pergi ke suatu tempat tadi malam. Ia ngomong ia mengambil barang. Semua orang yang mendengarnya sangat terkejut. Ia menyadari tadi malam, pria gendut buru-buru. Ia bilang pergi ke stasiun kereta untuk mencari seseorang. Mungkin mereka belum pergi jauh. Gadis itu meletakkan barang-barangnya dan mengejarnya. Orang tua itu juga ingin mengejar tetapi dihentikan olehnya. Ia menyuruhnya pulang dan menunggu kabar. Bagaimanapun, ia udah tua. Dia juga merasa bahwa dia mungkin lupa mengambil sesuatu. Jadi saat ia pulang, ia masih bisa bertemu dengannya. Ia juga pikir gitu. Di bawah desakan ayahnya, ia mengantar istrinya mencari ibunya. Tapi memang benar dia belum meninggalkan Beijing. Cucu membawanya ke Tiananmen. Dia menyuruh cucunya untuk menurunkan dirinya. Lihat Tiananmen yang akrab. Ia sangat senang. Kazi juga sangat bersemangat. Karena dulunya, mobil hanya lewat. Tapi mobilnya terlalu cepat. Jadi hanya skimming saja kali ini harus diperhatikan dengan seksama. Kazi berkata dia ingin berfoto dengannya. Dia dengan senang hati setuju. Dia menyuruhnya berpose sepertinya. Angkat 2 jari untuk berfoto. Sungguh senyum bahagia. Orang tua itu juga pulang saat ini. Memanggil ia dan Kazi. Tapi tak siapapun membalas. Dia membuka pintu kamar dan melihat tak siapapun. Baru sekarang ia menyadari bahwa dia telah mengambil keputusan. Sekaligus, keduanya berhasil sampai ke stasiun kereta. Memegang fotonya. Bertanya satu persatu. Tapi sibuk seharian tetap tidak ada kabar. Tepat ketika sang istri sedang membaca kabar, dia melihat seseorang berfoto di Tiananmen. Dia menemukan bahwa 2 orang sangat mirip dengan Kazi dan ibu mertuanya. Ia udah menunjukkannya kepada suaminya. Ia baru saja melihatnya dan langsung mengenalinya sebagai ibunya. Bisakah mereka dengan lancar menjemput ibu mereka? Akankah penyakit seriusnya berubah menjadi lebih baik?